tarkul amal li khaufir riya, tidak beramal atau meninggalkan amal kebajikan tarkul ta'ah karena khawatir riya. Sudah dibahas tipe pertama, yaitu amal kebajikan yang hanya terkait dengan diri kita pribadi, tidak ada hubungannya dengan orang lain. Maka sekarang mulai dibahas amal kebajikan yang terkait dengan orang lain. Bagaimana riya itu menjangkiti apa kebajikan jenis ini, kebajikan yang terkait atau berhubungan dengan orang-orang lain, khususnya masyarakat. Nah, ibadah-ibadah jenis kebajikan seperti ini, amal kebajikan yang terkait dengan banyak orang ini, bahayanya juga lebih besar. Bahayanya juga besar, lebih besar dari yang pertama. Kowe maca Quran kok riya, paling efeknya nek sampean karo sing sampean liyane. Tapi nek kowe memutuskan suatu sebagai seorang pemimpin, membuat satu kebijakan dengan karena didorong oleh riya, itu implikasinya kepada seluruh warga yang sampean pimpin. Oh, berarti kan. Nah, apa kebajikan yang terkait dengan orang lain ini? Apa saja? Macam-macam, dan ada grade-nya, ada tingkatannya. Tertinggi menjadi khalifah, menjadi presiden. Itu aja anggar khalifah itu khalifah loh ya. Itu berubah pidato satu abad orang. Ya maksudnya ya wis jabatan tertinggi. Kalau sekarang konteksnya ya kepala negara. Jadi amal kebajikan tertinggi itu menjadi presiden. Level di bawahnya menjadi hakim di pengadilan. Di bawahnya tukang tutur-tutur, mau idhoh, mubalek, dai. Selevel dengan dai ini guru, dosen, mufti yang berbasis pendidik. Terus level di bawahnya jadi mubalek, guru, mufti itu setara. Level di bawahnya infakul mal, jadi menginfakkan harta untuk kepentingan banyak orang. Jadi tertinggi itu jadi presiden, kedua jadi hakim, ketiga mau disinapi ono mubalek, dai, pendidik gitu ya, mufti. Ini di level 3, level 4 dirmawan. Ya, sekarang satu-satu. Jadi ini kebajikan, kebaikan seorang khalifah itu tidak tertandingi oleh kebaikan yang lain. Di samping nanti tentu saja kejahatan yang ditimbulkan oleh pemimpin juga lebih jahat dibanding dilakukan bukan pemimpin. Kenapa khilafah min afdhalil ibadat? Ya asalkan adil. Bahkan Nabi itu mengatakan, ini hadis sahih tentang imam yang adil itu pokoknya tertinggi kebajikannya. Sehari di bawah kepemimpinan orang adil, kebaikan yang dilakukan oleh pemimpin yang adil sehari saja itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun yang dilakukan oleh seseorang. Jadi jadi presiden kok sedino secara adil itu masih lebih baik daripada wong sing ibadah 3 tahun. Berarti seumur hidup ibadah kok.
Jadi setara dengan sehari setara dengan 60 tahun. Seharinya siapa? Presiden, pemimpin yang adil. Kata Nabi lagi, besok itu ada 3 kelompok masuk surga duluan. Salah satunya pemimpin yang adil. Hadis lagi kata Nabi, ada 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah. 3 itu salah satunya pemimpin yang adil. Besok di hari kiamat kata Nabi, yang duduknya paling dekat dengan saya itu pemimpin yang adil. Jadi ibadah amal kebajikan tertinggi itu menjadi pemimpin yang adil. Pertanyaannya, lah tek ora gelem. Ora awet ora saiki tok, sejak dulu itu al-muttaquna yatrukunaha, menghindari jabatan-jabatan itu karena bahayanya juga besar. Apa besarnya? Itu nanti kalau sudah jadi pemimpin, loh kok enak. Aku biasanya numpaki mobil elek, saiki mobil apik. Biasanya mlaku dhewe dikawal pas pampres. Biasanya mangan anu dhewe iki di rumah. Biasanya dilakoni dhewe iki karek ngongkon-ngongkon. Nah, itu kan seneng gitu. Lah karena seneng dengan fasilitas yang didapat seperti itu, orang nanti cenderung mencintai jabatan. Mencintai jabatan karena sudah cinta akan mempertahankan jabatan. Tuh. Dan nanti tidak jadi kontrolnya jadi rendah. Ini tugas jabatan saya atau karena keinginan pribadi saya. Dan kalau sudah jadi pemimpin ya, berkuasa, hal yang buruk bisa jadi baik ya. Hal yang sebetulnya tidak memenang dia, akhirnya dia lakukan karena merasa berkuasa. Nah, kalau seperti ini, itu ya memang celaka. Celakanya bisa dibalik hadis tadi, mafhum mukhalafah. Apa mafhum mukhalafah? Sehari di bawah kepemimpinan yang dolim itu lebih buruk dibanding kefasikan 60 tahun. Jadi, ya anulah. Jenenge hukum ekonomi, teori ekonomi. Segala sesuatu yang menguntungkan besar, keuntungannya besar, resiko ruginya juga besar. Kowe buat gawe dagang modalem gede, mbok investasikan di sektor yang apa? Besar, ya nek sekali badi ya badi besar. Tapi sekali rugi, rugi besar. Jadi dalam kaidah fikih al-ghulmu bil ghurmi apa itu. Pokoknya segala sesuatu itu mengandung risiko. Risikonya tak besar, ya biasanya keuntungannya besar. Dewi kalau wong tani misalnya, risikonya apa? Banjir kalau ini risikonya kecil, ya untungnya kecil. Tapi kamu misalnya bisnis apa batu mulia ya, batu-batu mulia itu ya, logam-logam mulia, bisnis emas apa. Yo sekali badi yo langsung satu transaksi untuk mobil siji. Tapi mobil genah loh ya. Orang mobil-mobilan, apa naik motor-motoran. Itu sekali transaksi gitu. Tapi sekali gagal, ya gagal. Jadi bandingannya bagi petani itu petani ini nandur semongko karo nandur padi. Nandur semongko sekali sukses, badine wah, nganyari sepeda motor, keren tuh.
susah deh. Nah nyari sepeda motor nek semongkone jadi. Tapi nek gagal, ya semua sepeda motornya ya kadol. Tapi nek pari, yo nek kasil pari, yo paling iso nyaur utang. Lah nek gagal, yo utangnya tambah sithik. Ora pati utang. Gitu. Al-ghurmu bil ghadmi apa itu ya Allah. Itu kaidah begitu ya. Bahwa imam yang adil, imam kok adil, wah swarga nomor 1. Imam kok fasik, ya neraka nomor 1. Ngono ah. Sekarang hadis-hadis tentang pemimpin yang zalim. Tidak ada satu orang memimpin 10 orang, ya, itu nanti kecuali tangannya dibelenggu. Yo, atlakohu. Jadi setiap memimpin 10 orang di akhirat tangannya dibelenggu. Iki urung apa-apa wis dibelenggu. Iki urung dihisab iki. Lah kok belenggune tergantung audite piye. Di audit kok dianggap adil, ya kok belenggune dicopot. Lah nek audite tidak adil, zalim, ya belenggune ora dicopot, malah diuncalno neraka. Makil bin Yasar wallahu Umar welana. Sahabat-sahabat dia nanti diangkat jadi pejabat ya ngono. Umar bin Khattab ngangkat Makil bin Yasar jadi gubernur. Kula kok jenengan dadosno gubernur wae. Mangke dak ngono, ampun nah sanese mawon ngono. Ngene ngono ya ta. Presiden ampun kula presiden. Nika mawon lho. Sing cocok. Kula niku kalaman mboten mudeng urusan ekonomi. Lumayan. Tapi ya bahaya juga. Ya presiden kok. Nika mawon sing dados. Lah sing eko kula ampun kula. Akhire wong loro iki kompeten padha moe. Nika mawon. Lho kok do mboten purun. Nggih kula terpaksa kula akhire sing gak iso apa-apa. Ya, tidak selalu baik urusan. Ya, lihat konteksnya lagi, lihat situasinya. Gitu. Yes. Jadi Kanjeng Nabi ngangkat seorang gubernur misalnya, orang jadi pejabat itu Kanjeng Nabi pripun iki lho iso linggih-linggih gitu. Yang penting hati-hati. Nah ini pesan moral Nabi yang habis ini kondang. Abdurrahman itu jadi sahabatnya Nabi Ashabu Sufah itu santrine Kanjeng Nabi yang tinggal di emperan Masjid Madinah itu. Orang gawe yo ajet ngaji penggaweane. Ngaji karo ibadah. Kok ana sing matur Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula kan dadosno kok kepengin dados pejabat itu. Dilakno Kanjeng Nabi ya Abdurrahman lantas al-iman. Kamu jangan minta jabatan. Soalnya kalau kamu ya diberi jabatan kok minta, itu nanti beban kamu, beban moral. Itu ngangelno kowe ana selae, ana sklirune kowe dibayar ya kowe sing njaluk dipilih. Tapi kalau kamu tidak meminta kemudian dijabat, ana klirah-klirune orang maklum, bantu yen anure jane moh paling mbok progokno terus dadi gelemnya diwangi lho kowe sing milah. Nah, kan begitu akan banyak. Abu Bakar bilang sama Rafiq bin Umar,
Gue aja dadi pejabat ya. Ning keri-keri Abu Bakar ngono yang profit. Ning suatu saat Abu Bakar malah jadi khalifah. Loh, Abu Bakar jenengan nate nuturi kula ampun dados pejabat deh. Ampun dados pemimpin sekalipun hanya memimpin 2 kali-kali jenengan malah jadi khalifah. Iya deh. Aku dhewe wedi ngene iki lho. Piye iki? Nek ora adil aku ya neraka aku. Ya, kowe gelem. Ya, uncal-uncalan. Nah, tapi memang begini, harus paham ya. Orang itu tadi disebutkan ya bahwa kata Imam Ghazali juga apa? Al-khilafah min apa? Wa dzalika lima fihi min idamil khatar idza tataharraka apa? Korban itu korup apa? Pokoknya pokoknya kekuasaan itu cenderung berbuat korup sewenang-wenang. Nah, gampangannya orang asalnya tidak berkuasa ya. Terus jadi dewi itu cenderungan itu. Nah, kita sendiri itu melihat apa-apa, jangan terus orang ambisi. Kita bisa, makanya ini sampai ono pileg, ono pilpres, ono pilkada. Itu nyalon toh, orang kok dicalon toh, udah nyalon. Itu ya kita bisa lihat track recordnya. Nilai orang itu kan tidak ketika pemilu saja, kita sudah melihat sejak dulu rekam jejaknya, prestasinya, ya, track recordnya, integritasnya, barang itu. Nah, kalau orang punya integritas baik, punya visi misi baik, sudah terbukti di beberapa jabatan posisi ya, baik kok kemudian nyalon itu. Berintegritas itu ya karena memang punya keinginan untuk memperbaiki keadaan. Tuh. Satu, yang kedua, karena khawatir jabatan ini nanti diduduki oleh orang yang salah. Jadi aja a priori dengan politik kekuasaan. Maksudnya memang kekuasaan cenderung korup, tapi dengan memilih kita bisa temukan pemimpin yang ya yang keburukannya yang terbaik dari yang terburuk. Ini yang terbaik dari yang buruk-buruk. Maksudnya keburukannya sidik dewi. Ada, makanya visi misi itu. Saya bisa memaklumi orang nyalon-nyalon itu. Oh, kan ketara ana iso ngarani iki nyalon iki dagang iki dhewe modale wis gua modal sampean ndak golek keuntungan. Ana sing memang karena niatnya tulus ingin memperbaiki keadaan, modalnya dikekno tulus, ya ada yang seperti itu. Jadi kekuasaan itu bagaimana? Bagi orang yang tidak mudeng, ya bertentangan. Itu hadis mau Kanjeng Nabi jare. Orang imam yang adil itu masuk surga duluan yang pertama. Keri-keri sing belakang, wong sing pemimpin itu apa? Wah, di akhirat itu dibelenggu dulu, baru diaudit. Kalau baik ya dilepas. Ya bagi orang yang pemahamannya lemah ya bertentangan tidak. Tapi ya kok tidak ini. Balil hakku balik utawi perkara kang